Terima kasih atas waktunya. Oke. Wawancara kita ini hanya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi berkaitan dengan dilema etika kita sebagai pemimpin pembelajaran atau Bapak sebagai kepala sekolah, dan juga nanti gimana kalau misalnya kasusnya juga berupa bujukan moral seperti itu. Nah, selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Kalau istilah dulu ya, apa namanya? Dilema etika kan berarti benar-benar ya kalau misalnya saya Iya. ini benar semua, tapi kan mana yang paling kalau misalnya tentang bujukan moral kan jelas tuh benar salah kan, gitu yang saya paham. Ya, kalau gitu ya, kalau untuk mengidentifikasi itu kami kadang dengan tim manajemen khususnya ya. Ketika mau rapat siswaan kan, itu yang lebih berat bagi saya selama sebagai kepala sekolah. Jadi kita mengatasinya ketika ya mendata dulu ketika apa sih masalahnya yang dihadapi gitu. Kalau anak-anak yang sedang kasus terutama yang remaja lah kayak gitu yang mau pindah keluar dan segala macam, inisiasi kan kami sebagai kepala sekolah ya anak jangan sampai nggak sekolah kan gitu. Tetap ketika mengidentifikasi mengetahui dulu apa sih permasalahannya kan. Itu yang penting gitu untuk mengambil sikap, menentukan jawaban biar nanti anak-anak juga intinya kepada siswa jangan sampai dirugikan, itu intinya. Ketika ada orang tua yang ingin pindah pun saya tanya pindahnya kemana udah jelas, harus jelas apa masalahnya. Ini bahwa kita identifikasi dulu permasalahannya apa, dan yang penting adalah anak jangan sampai dirugikan dengan keputusan sekolah kan. Ya itu sih yang bisa kami lakukan dengan tim manajemen itu. Berarti pengambilan keputusannya sudah berpihak pada murid ya? Menentukan itu. Kemudian tadi secara tidak langsung sih Bapak udah jawab ya tentang langkah prosedurnya tadi ya, melalui kesiswaan tadi, melalui kegiatan rapat di situ. Kalau langkah-langkah kan kita memang sudah rapat ya, tapi ketika ada kasus kita rapatkan dengan tim manajemen itu, lalu kita cari itu nilai-nilai karena tadi karena terkait dengan etika ya, kan baik benarnya kan itu. Nilai-nilainya dulu apa, kemudian siapa sih yang terlibat di situ, yang terlibat kasus siapa aja yang terlibat. Kemudian yang berikutnya ya baru mencari fakta-faktanya gitu. Faktanya seperti apa nih faktanya. Baru kita coba dengan tim ini adalah menguji macam pengujian baik benarnya kan. Kita uji, kemudian kita coba untuk karena kita ambil putusan itu, uji pun juga kita harus menentukan lagi bener nggak sih hasil jawaban itu kan. Ini ada kayak uji kembali lah kira-kira diagnosis. Nah itu baru kita coba untuk mengambil semacam resolusi ya. Nah ketika ambil resolusi pun kami tidak langsung menentukan itu jawabannya, enggak, tetap ada dikembalikan lagi bener nggak nih yang kita seperti itu gitu. Terus paling nggak 2 kali siklus lah, itu baru kita putuskan ini yang kita ambil. Mudah-mudahan jawaban ini keputusan ini adalah tidak merugikan siswa. Intinya itu jangan sampai, karena kita kan kalau kita kembali ke kegiatan corona kita sebagai pelayan siswa kembali ke sana. Sebenarnya kalau dengan kuliah menjaga kita lebih enak gitu, kita menyadari penuh gitu tentang itu barangkali yang bisa secara langkah-langkah. Iya Pak, baik. Tadi berarti prinsip pengambilan keputusan sudah dijelaskan Bapak juga. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang khusus untuk dilema etika? Etika saya lebih baik ke ketika mana yang lebih efektif adalah mana sih yang lebih kemaslahatan lebih besar kepada siswa. Jadi ketika ada hal dua pilihan sebenarnya benar, tapi mana yang lebih menguntungkan besar kepada siswa, itu yang kami ambil. Jangan sampai kita ambil yang juga kita ambil yang kalau siswa ya, kalau kasusnya tentang kondisi sekolah ya mana yang kemaslahatannya lebih besar gitu. Kalau yang sama-sama benar, sama-sama baik, ya kita ambil yang paling besar kemaslahatannya dan kebermaknaannya lah kira-kira. Kalau yang terkait dengan waktu ya mana yang lebih urgen kan gitu. Mana yang lebih pada kasus yang satu sarana yang mungkin berbahaya tapi kita nggak punya anggaran kan. Tapi harus kita utamakan perbaikan dulu gitu. Lalu kita nggak punya anggaran. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan cara pinjam dulu ke penyedia dan segala macam. Intinya bahwa jangan sampai membahayakan orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Intinya bahwa kemaslahatan yang akan diutamakan.
Ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, kemudian atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal mungkin kami hanya tiap hari Rabu ya, Rabu kan kita ada rapat untuk dengan tim manajemen tuh. Rabu pun juga teman-teman wakil kosong tuh kan, itu harinya. Tapi ketika ada kasus kami tidak harus menunggu hari Rabu, tidak gitu. Misalnya satu contoh kasus muncul di hari Kamis, nggak mungkin kita menunggu Rabu kan. Tetapi ya ketika ada muncul hari itu kita akan bisa tetap kita undang teman-teman dapatkan dulu di tempat yang tersendiri kan. Jadi artinya bahwa ada kalanya kita ada waktu, ada kalanya kita spontan ketika untuk menyelesaikan, jangan sampai berlarut kan. Artinya mungkin kalau disilakan di tempat ya enggak juga, tapi kita dibicarakan di forum khusus dulu, baru diselesaikan di hari itu gitu. Jangan sampai berkepanjangan kan. Tapi itu kalau jadwal hari ada hari Rabu biasa, ada Rabu untuk rapat dengan. Ketika kami belum berapat dengan guru pun juga rapat dulu di sini, rapat dulu dewan manajemen dulu, rapatkan, baru kita selesainya baru sampaikan ke dewan guru. Jangan sampai kita rapat dulu dengan dewan guru baru kita rapat belakangan kan. Nah, saya bilang ke teman-teman ke manajemen kan, jangan sampai gitu. Jangan mempertanyakan hal yang sifatnya di internal manajemen tapi disampaikan di forum guru. Contoh misalnya rapat, ada manajemen yang menanyakan kan. Nah, dia kan menanyakan di forum ini mestinya. Boleh berdarah-darah di sini tuh, mau berantem mau silakan di sini. Tapi ketika clear dibawa ke dewan guru ya sudah selesai masalahnya. Di saya ketika di tim manajemen jangan sampai mempertanyakan lagi di forum umum gitu. Selesaikan dulu di sini, bersihkan di sini dan clearkan di sini. Ketika dibawa ke forum guru, berarti ya sudah enggak. Mereka yang bermasalah hanya guru gitu yang akan mempertanyakan. Jangan lagi manajemen menanyakan lagi kan. Nah, itu berarti kan itu pelajaran buat teman-teman CGP tuh ketika ada di situ, ketika rapat manajemen ya selesaikan di sini. Jangan ketika masih belum puas ngomong lagi di forum guru. Pasalnya wakilnya tidak kompak. Nah, itu yang jadi musuh masalahnya. Gitu sih. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan ini Bapak nggak mengalami tantangan nggak dalam kasus dilema etika? Tantangannya apa ya? Tantangan itu ya. Kalau etika kan benar-benar semua. Terutama anak siswa itu. Tantangannya tantangannya bahwa bagaimana caranya agar anak ini tidak jadi apa namanya? Jadi korban gitu loh. Ketika anak kan nggak naik kelas, tapi jangan sampai kan nggak selamanya naik kelas itu kan mengubah kemauan di sekolah kan. Bisa nggak misalnya dia naik kelas memperbaiki diri, atau dengan tidak naik kelas bisa memperbaiki diri, kan nggak mesti. Contoh ada orang tua yang dipindahkan juga ke tempat, karena pindah sekolah bukan berarti menyelesaikan masalah itu. Jadi intinya bahwa pindah ke sekolah mana gitu kan, itu bukan kadang-kadang juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Makanya kan ditimbang-timbang dengan tim manajemen agar anak-anak yang bermasalah ini tidak jadi korban. Sehingga kasus kemarin ketika anak tidak naik kelas gitu. Kalau dia nggak naik, bener nggak dia akan mengubah dirinya? Gitu. Kan kita perlu dia ada menyelami dulu ke orang tua, dia sendiri seperti apa. Kalau dia nggak kuat mental kan bisa jadi nanti masalah. Kecuali kalau wali kelas sudah optimal ya, mengusahakan sampai detik darah penghabisan itu kan, anak juga tidak berubah ya, otomatis kita harus kembalikan kepada anak itu sendiri dengan misalnya tidak naik. Jadi kendalanya itu tantangannya bahwa untuk tantangannya ketika bagaimana caranya agar anak ini tidak jadi korban hasil keputusan sekolah itu. Itu sih yang saya usahakan di sekolah ini. Oke, kemudian Pak, ini ya, yang membantu Bapak siapa Ya. dalam keputusan? Yang membantu ya punya nggak ke perorangan, kalau itu perorangan ada seseorang ya. Iya, seseorang. Saya sih lebih banyak kepada tim sih ya, tim manajemen itu. Wakil yang wakil bisa mendukung dan pengalaman mereka kan ada tuh. Ketika dulu pengalaman sebagai pendidik kepala sekolah, Pak Adi juga dan Pak Produser Tuhan juga teman-teman staff juga begitu. Artinya bahwa ada masukan dari tim manajemen sehingga tidak saya sendiri yang memutuskan itu. Walaupun kepala sekolah yang memutuskan, tapi tetap atas saran dan mungkin diskusi dengan tim manajemen itu. Mungkin ini di luar ya Pak, tapi tambahan. Tapi saya kepo sekali gitu, pengen tahu kira-kira pernah nggak Pak, Bapak nggak menemukan jawaban nih solusi di tim di sini. Bapak punya panutan nggak? Bapak tuh mau mencari solusi dari orang lain atau misalnya
ya kayak panutan gitu Pak, panutan ya. tapi di luar sekolah. Di luar gitu. sekolah. Nah, Oh, di luar sekolah. Di luar sekolah. Yang bisa Yang bisa dipercaya. Gitu. Kebetulan kalau saya ada kasus yang mungkin agak berat, saya akan keluar ke namanya grup kecil. Makanya kan saya ketika masih JT1 ada nih grup kecil namanya Pandawa namanya. Pandawa ini adalah yang senasib dulu ketika awal di atas kepala sekolah 5 orang itu di kelurahan yang sama di Kampung Melayu di Jatinegara, mohon maaf. Ada SMP 26, kemudian SMP 25, 36, ada 243 dan SMP 25 itu 5 orang lah, diangkat 5 orang, satu lagi 148 balikan dari ini. Jadi diskusi 5 orang itu ketika ada masalah berat ya sampaikan di forum itu tak gitu. Jadi saya nggak di forum umum MPKS enggak, di forum 5 kecil itu yang tahu tentang masing-masing pribadinya kan. Hanya di situ lah, dia akan keluar. Makanya kan mungkin sebagai gambaran ketika ada itu perlu ada tim kecil lah yang sama-sama kepala sekolah dan ya kalau saya kebetulan satu nasib gitu, satu kecamatan diangkat bareng-bareng di waktu yang sama, kasusnya sama menghadapi LSM gitu kan. Ketika ada anak ini gimana nih Pak kalau ada nih mau juga jadwal gimana nih jadwal tentang di sini seperti ini. Itu waktu di sana waktu di JT1 sama-sama satu wilayah. Nah, ketika saya kesini kadang juga saya bawa ke sana ketika nggak ketemu jawabannya karena saya belum menemukan teman-teman kepala sekolah di JT2, saya lempar ke sana jawabannya ada solusi seperti itu. Jadi masing-masing mereka punya pengalaman kan, ada pengalaman walaupun sekarang sudah bisa ada yang sebagai kasatlah kadang sebagai udah pensiun, tetap saya forum di situ, tetap sampaikan di forum itu. Jadi tidak hanya terpaku dengan ini, di guru juga ada yang saya mungkin yang saya anggap di sini ya guru senior ya, pengalaman juga luas kan, seperti Pak Rudian juga termasuk saya akui bahwa dia masuk orang yang tahu membawakan dirinya gitu. Walaupun dia senior tapi tetap kan juga merasakan itu kan. Bagaimana ketika dia menyampaikan, bagaimana ketika ada sesuatu hal kan dia nggak merasa bahwa dia senior, enggak. Itu yang saya kebetulan beliau ini adalah teman yang satu grup itu dengan Pandawa itu. Dia kenal dengan saya sini kan. Itu teman saya tuh baik kok. Itulah ketika nanti juga ibu sebagai kepala sekolah gitu kan, ketika ada teman ya dimanfaatkan tuh info-info itu gitu. Tapi juga yang perlu juga waspadai ketika ada orang yang katakanlah ibu masuk di sekolah itu datang yang sekolah menyampaikan segala macam tentang kejelekan, kebaikan sekolah di sini, hati-hati dengan orang ini. Ketika baru datang menyampaikan segala hal tentang sekolah ini, waspada dengan orang ini. Pak gini. Enggak, saya malah nggak percaya itu. Aku tuh harus tahu dulu, benar nggak sih apa yang disampaikan oleh dia gitu. Itu untuk proses beneran. lebih cerita. Ya, pertanyaan terakhir dari sekian mana? Faktor apa yang paling perlu membantu? Ini tadi sesuatu. Ya itu pokoknya kalau itu tim sih Bu. Kalau itu mempermudah ya dengan tim itu ada tim yang solid, tim yang solid gitu. Dan ketika ada satu hal tidak hanya saya pancing Bu, gimana nih? Saya nggak menyampaikan, nggak ada tulisan dulu pendapat baru saya simpulkan dari ini baru saya simpulkan. Jadi saya nggak mengawali simpulan dulu gitu. Artinya dia percuma saya memberi saran tapi mau dipakai juga kan. Tetap saya juga udah punya jawaban tapi saya panggil ajak teman-teman dulu ngobrol. Ada yang sama berarti udah cocok nih. Ada yang beda ya diberikan. Kalau ada yang beda jawabannya ya saya berikan semacam pembandingan dengan dari jawaban temannya kan yang sama dengan saya awalnya. Saya udah punya jawaban tapi saya tidak mengungkapkan di awal gitu. Saya simpan dulu, saya tanya dulu teman-teman dulu seperti apa, baru saya sampaikan kalau itu seperti ini gitu. Jadi kesannya kan dia yang memberikan masukan. Itu sih. Tapi ada juga sih sesekali benar juga gitu. Saya nggak kebayangkan benar juga nih seperti ini. Sharing. Yang terakhir Pak, dari kesekian pengalaman Bapak mengambil keputusan, pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak tadi? Intinya bahwa keterbukaan sih ya, keterbukaan dan mengajak diskusi dengan komunikasi dengan teman-teman sini gitu. Yang penting itu tidak merasa lebih karena saya kepala sekolah, enggak seperti itu. Memang sih intinya bahwa terakhir di kepala sekolah keputusan itu, tapi kan tetap mengajak mereka untuk bisa ikut memikirkan lah kira-kira gitu. Seperti itu. Jam 7, dia jam 7. Pertama saya ke sini tuh
Atau tahun 2022 saya baru umum tuh. Saya kan udah berusaha gini. Tahun 2022 saya baru umum tuh, itu anak kecil sendiri gitu ya. Kenapa? Ditanya dengan santai maunya, ajak ngobrol tuh anaknya, sama wali kelas, ajak ngobrol orang tuanya gitu. Jadi mereka akhirnya memahami makna dari anak di waktu sekolah, atau memang tugasnya adalah sekolah. Memaknai artinya dia bekerja untuk orang tuanya. Dan saya minta berikan motivasi itu bahwa anaknya itu boleh membantu tapi bisa mengatur waktu gitu. Pasti motivasi, mama pasti ada berkahnya dengan membantu orang tua gitu ya. Pasti ada berkahnya, dia bisa memanage waktu, pasti akan lebih suka dan sebagainya. Nah, setelah delegasi baru sampai dengan wali kelas tuh, alhamdulillah pas bagaimana udah disampaikan ke orang tua, udah dipanggil, udah ngobrol. Yang penting pendekatannya secara humanis, kita pendekatan dalam maknanya dan sebagainya. Dan karena anak itu rajin datangnya, cuman kesiangan aja, artinya gitu. Saya ditanya, anaknya sebenarnya maunya kok jam 6:30 karena gini-gini gitu. Orang tuh gini-gini, mamanya ngobrol. Oh, setelah diajak ngobrol, kita komunikasi. Ya alhamdulillah. Jadi masuk lagi seperti biasa 6:30 akhirnya tuh siapa namanya apa gitu. Saya sudah diajak ngobrol sama wali kelas, udah nggak lagi dia telat. Jadi datangnya dia jam 6:30 sesuai dengan sama orang-orang yang lain kan tadi diajak ngobrol gitu. Kita nggak bisa membiarkan, karena kan dia melanggar aturan gitu. Jadi tata tertib kita tegakkan, tapi komunikasi dengan anaknya, pendekatan dengan orang tuanya pun jalan gitu, nggak hanya satu tebang gitu aja, udah jalan gitu ya. Dan kasus di sini itu kalau yang membantu Allah hanya itu aja, nggak banyak di sini yang saya tangani itu ya. Ada lagi yang sakit. Jadi setelah yang tadi, jadi tidak sampai, jadi saya selalu begini, jangan sampai di ujungnya baru kenaikan baru dibahas nggak baik gitu. Jadi dibahas. Di kami kan setiap bulan tuh ada rapat dinas, selalu bahas tentang absensi dan sebagainya gitu. Jadi kalau wali kelasnya tidak berperan banyak, tahu-tahu nih anak nih misalkan udah berapa lama gitu nggak masuk gitu, di ujung-ujungnya aja mau kenaikan kelas aja baru muncul. Saya bilang yang begitu dinaikkan. Karena apa? Salahnya di siapa? Kita. Wali kelas tidak mengontrol, nggak bisa gitu. Karena kenaikan kelas harus ada pakai proses, nggak bisa ujung-ujung. Satu dicek dulu kan, anaknya, keluarganya, udah berapa kali kompetisi, minimal 3 kali kan gitu. Udah begitu, udah kesini belum, harus sampai tahap kesiswaan. Harus sampai selain wali kelas kan BK kesiswaan, baru terakhir di saya gitu. Kalau itu tidak dilalui prosesnya, nggak boleh ada yang protes, harus naik kelas. Dia salah sendiri kita, kenapa? Ada pernah kejadian, tahu-tahu ada nggak buktinya? Aturan ini begitu, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya, tidak boleh sembarangan. Itu harus. Nah, jadi nggak ada bahasa dia. Bagaimana kalau bisa nggak dia membantu orang tuanya terus naik kelas? Nggak ada begitu di sini bahasa itu. Nggak ada. Di ujung-ujung mau kenaikan kelas baru dibahas, nggak bisa itu gitu ya. Karena ada prosesnya. Makanya harus jauh-jauh lagi dilihat. Memang kita ke kepala sekolah tuh nggak detail, tapi kan kita harus punya feeling, punya alarm-alarm. Oh ini begini nih ya, kita ada apa gitu. Yang kasus itu tahun 2020 seperti itu kan, anaknya kenapa datangnya siang, hanya karena datangnya siang. Saya koreksi, ini kenapa? Oh ada apa? Dia sama kita. Ya alhamdulillah setelah obrol, jadi nggak ada masalah. Itu satu. Terus yang satu ke rumahnya, Anterin soalnya. anterin. Ya dianterin lah. Anterin. Kalau soalnya pakai paper, ya kesan soalnya gitu.
Kalau misalkan kita menggunakan CBT ya, ternyata ujung-ujungnya dia pingin homeschooling. Gitu. Jadi yang begitu itu kalau di saya terutama di sini itu berusaha untuk absens tuh betul-betul diperhatikan alasannya apa gitu ya. Jangan sampai kebobolan. Nggak mau dong, udah setahun baru muncul di ujung-ujung, nggak bisa. Kalau yang itu nggak bisa. Makanya laporan tiap bulan itu harus ada laporan. Ini saya tahun kemarin lagi digalain absensi, tidak hanya piket, karena ada begini kan, ada absensi anak-anak tuh. Mereka pun orang tua. Enggak nih, tahun 2000, ya betul 2022 berarti ya kenaikannya. Itu ada yang bermasalah. Itu langsung ke saya, karena sudah ke BK ya siswaan saya. Jadi kalau ada yang kasus seperti itu udah nggak ke kualitas lagi, langsung saya. Oh iya. Iya, kalau sudah diterima ya janganlah yang namanya ini dia penanganannya khusus itu. Tanggung jawabnya kami sendiri. Tapi ya, alhamdulillah setiap penanganannya di sini anaknya malasnya karena apa? Orang tuanya dua-duanya kerja. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Kesiangan melulu. Nggak ada ya, kasih makan kasih uangnya aja. Gitu kan. Lama tuh waktunya nggak masuk. Saya inian wali kelasnya. Ini nggak bisa, saya panggil. Akhirnya karena lewat BK udah nggak mempan nih. Soalnya nggak mempan ya udah sini berarti nian. Iya, alhamdulillah. Dan saya bilang ketika itu panjang, ada yang nggak masuk apa? Karena nggak dilaporkan setiap hari seperti apa gitu. Bukan salah di dia. Kita yang ngeproses, nggak ada laporan seperti apa, gimana? Itu tuh betul di tahun 2022 berarti tahun ajaran yang sebelumnya itu seperti itu, ada kejadian seperti itu. Kita nggak bisa. Jadi gimana pun ya lolos, saya bilang gitu. Kenapa kemarin nggak muncul? Padahal itu rapat dinas selalu ada. Kenapa nggak muncul? Jadi nggak boleh ditutupin hal seperti itu. Iya. Dan akhirnya dia bisa naik kelas karena orang tuanya, ibunya di sini. Tapi kan kita nggak mungkin menjelekkan siapa rekan kerja kita gitu. Cuma alasannya apa? Ini gini. Cari solusinya. Solusinya gini. Boleh cari solusinya lagi gitu. Ya akhirnya ada solusinya. Akhirnya waktu bapaknya resign dari kerja. Akhirnya. Habisnya yang kerja. Gitu. Saya mau nganterin bu, terus kok mau pindah bu ke pasar, sampai dia terserah itu mah. Tapi gimana anak itu tahu jawab sendiri. Ini orang tua dia gimana? Akhirnya dia itu hasilnya dia resign. Saya akan nanti tiap pagi. Udah ajak ini. Akhirnya anak sekali rajin masuk. Jadi cari masalahnya dulu. Kalau bagi saya, ya udah nggak ada istilah pas mau naik kelas ribut. Nggak ada. Patokannya tuh di PTE di tengah semester patokan. Pertengahan itu patokan tengah semester. Ada masalah apa ya? Nggak ada. Kalau ada ya udah sampai mana, jadi tergantung kan kalau masih tingkat levelnya. Levelnya dalam semester silakan. Termasuk dengan nilai gitu kan. Kehadiran sih dengan wali kelas atau kehadiran. Mereka kan hanya backup aja data. Jadi begitu. Ya, jadi pertanyaannya Udah semua sih Bu kejawab. Iya, udah kejawab. Mungkin ini ya satu deh Bu. ya. Kira-kira selama ini apa tantangan dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu jalani yang paling jadi itu tantangan banget bagi Ibu gitu, paling berat gitu? Pada dasarnya di sini kan semuanya oke. Nah, artinya guru, karyawan, ketika saya menyampaikan ide pertama kan misalkan di tim dulu memahami, baru nanti ke teman-teman. Jangan sampai teman-teman tahu atau tidak rujuk dulu. Jadi obrol dulu. Termasuk kebijakan yang baru misalkan, gimana nih gitu.
Saya selalu, bahkan saya itu kalau rapat itu saya tuh nggak pernah satu arah, kayak ngobrol kayak di sosial aja, kayak gini nggak ya udah, ya semuanya berpendapat gitu. Semua ya cuma berpendapat ini gimana, ya gimana, ya udah gimana gitu. Nah, tapi saya bilang kalau sudah berpendapat membuat kesepakatan, ya sudah, jangan banyak lagi merubah gitu. di tengah jalan gitu. Bahkan kan nih, ini mungkin nih. Ada di sini juga kasus misalnya ada yang, tapi nggak banyak ya, 1 atau 2 orang gitu ya, yang udah ada kesepakatan dia nyeleneh sendiri atau gimana gitu, ada, semua ada gitu. Beda pemikiran ya. Iya, tapi saya sudah sampaikan di rapat dinas seperti itu. Jadi jangan sampai menjegal kebijakan. Udah kita sepakati, tengah-tengah dipatahin karena kepentingan sendiri. Saya sampaikan lagi kan, oh ini begini, oh ya, nanti saya sampaikan. Gitu. Kalau secara di rapat dinas secara umum, dia menang baik nggak ngerti ya, gitu kan? Nah, ini ya saya. Dipanggil ke ruangan, ini masih ngobrol. Dipanggil khusus. Gitu, aja gitu, gimana dia. Tapi kan memang kita harus tahu salahnya ya. Ada orang yang sifatnya begini, diapain, diapain. Ada pendekatan gitu ya. Ngomong gimana nih ya kan gitu. Jangan sampai kesinggung, ini gimana nih ya, gitu. Jadi sampai ini ya, ya alhamdulillah nggak terlalu apa tantangannya justru saya ingin begini, banyak ide dong teman-teman, harus punya ide. Aduh pingin dong ini ya, mungkin teman-teman masih banyak kerjaan di administrasi, di ngajar mungkin ya kan banyak ya iniannya. Ya sudah lah, berarti saya lah yang harus berpikir gimana, karena secara pengelolaan secara umum kan ini ya nih. Tantangan itu aja, bagaimana ada kan kayak gini misalkan saya ingin membahas tentang UKS nih, di sini belum jalan, misal ya, itu tahun gimana nih ya ininya, tapi ide-ide itu belum muncul dari mereka itu, gitu. Jadi maunya dari kita baru, oh ya ngikutin gitu kan, maunya saya itu kan, ayo dong, tadi toel, oh ya tapi kan nggak semua orang bisa begitu, ya. Saya juga kembali ke diri saya sendiri. Kalau saya, misal di dulu itu kok gini, Bu Leli jadi ini ya, oke nanti program ini ya, itu langsung, nggak nunggu berbulan-bulan gitu ya, berminggu-minggu. Oh apa ini oh ini, udah cepat, itu ide dari mereka. Ke pas sekolah ada, oh iya bagus, nah, gitu aja, gitu. Nah, di sini mas harus beridenya di saya, gimana harus dipancing dulu gitu ya? Dipetain. Tapi ya saya bisa memaklumi kan dengan kesibukannya dan apanya gitu. Jadi mungkin porsinya ya sudah memaklumi yaudah idenya dari kita aja gitu. Paling gitu aja mungkin tantangan ini orang tua. Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak yang aneh-aneh gitu. Kooperatif ya. Ya kooperatif dalam ide-ide itu kan kalau ke kepala sekolah jadi selain manajer plus yang kewirausahaan pasti itu yang kita harus ini ditambah dengan ada mindset kita kalau yang namanya kepala sekolah itu sekarang itu jadi agen perubahan harus berubah. Gimana bergerak jangan itu aja. Ditambah saya juga orangnya suka begitu tuh, ya bayang gitu. Kan Pani suruh pun gitu, Dina gitu ya mencoba untuk amanah nih gimana nih gitu kan. Kan kita juga belum ngalamin kepala sekolah waktu kita jadi guru, kepala sekolah A, B, C, D udah bisa menilai kan. Oh enaknya kayak begini, ini gitu. Berempati mungkin ya, bersifat empati. Kalau saya dulu juga jadi guru tuh senangnya tuh ke pelaku begini kan bisa begitu tuh, pasti juga kan begitu tuh, tapi gitu ya. Jadi aset begitu gitu. Itu kembali ke kalau orang bilang perempuan trauma, ya memang kadang-kadang ada yang itah, ada aja di kepala sekolah yang dulu gitu. Saya kan mau ngajar di pertama di Tasik di MTS, yang kedua di MAN, ketiga di 171, yang keempat di 9 di sini. Jadi
tahu karakter kepala sekolahnya macam-macam gitu kan. Iya. Oh ini mana penggagas, mana yang hanya pekerja aja tuh bisa menilai lah gitu. Ya kita cobalah ya. Oh iya, saya juga nggak sekarang yang kepala sekolahnya beginian, enggak deh, nggak begitu deh, kayak begitulah, coba aja diterapkan. Bagaimana? Sudah terjawab ya kan? Oke Bu, terakhir mungkin pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pembelajaran apa ya? Mengambil keputusan ya? Pembelajaran tentang komunikasi. Selain komunikasi, awalnya memang harus konsepnya dulu kan, harus benar dulu ya. Ketika konsepnya udah paham, udah ngerti, berkomunikasi. Dari komunikasi itu kita harus mengerti karakter dari teman-teman. Masih ini dan karakter, sehingga baru diambil sebuah keputusan. Kadang ada keputusannya yang harus segera, ada yang memang diprogramkan. Ketika ada keputusan yang segera harus dirubah atau adanya, ya memang kita pendekatan sama teman-teman memang harus juga disampaikan gitu. Yang penting ada komunikasi aja. Kalau kita satu arah kerja, jangan sampai teman-teman ada yang gerundul ya. Oh gini sih, nggak ada bicara sih. Ya kan memang tipenya begitu ya. Apalagi sekarang kan zamannya keterbukaan, maunya kenapa sih? Apa keumumannya sih buat dia kan gitu macam-macam. Gitu. Ini pembelajarannya di situ. Ternyata kalau kita memiliki konsepnya yang jelas, mau latar belakang atau sebelumnya atau nanti hasilnya seperti apa, kita udah yakin di situ. Terus saya sekolah diskusi ya bagaimana itu dengan tim kita ini gini-gini baru sampai. Dan terutama mungkin hampir semua orang kalau di public speaking itu kan sebenarnya bukan pintar ngomongnya, tapi kepercayaannya. Oh Mbak Bu Anissa, saya percaya sama Bu Anissa. Apa yang Bu Anissa sampaikan, mau public speakingnya mau jelek, mau sedang, mau baik, percaya apa yang dia ucapin. Jadi saya harus pegang amanah itu agar sebuah keputusan itu tidak hanya konsepnya aja, tidak hanya itu, tapi tadi komunikasi itu harus dasarkan kepercayaan. Kepala sekolah ini mah iya nih, mau didengar nih, atau siapapun itu, orang akan melihat dulu, bener nggak ini? Sedangkan saya bener nggak nih ngelola sekolah? Ya, kalau saya datangnya hanya sejam 2 jam, balik lagi kemana lagi, nggak ada di ini ya, orang kan apa nggak begitu kalau menurut saya gitu ya, iya sih ya gitu ya. Atau misalkan saya atau misalkan tidak memberikan ruang pembicaraan, gaya ngumpet aja itu di ruangan gitu kan. Jadi kalau saya sih jadi pembelajaran ini komunikasi, konsep komunikasi dan mengerti karakter teman-teman. Tadi komunikasi di dalamnya komunikasi sudah ada kepercayaan. Siap. Ya. Ada lagi Bu Tari? Cukup ya, udah terjawab semua ya. Semua ya. Nah, ya itu yang